Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi dulu. Ini sepertinya belum semangat menjawab salam saya. Yang paling semangat nanti saya kasih hadiah piala atau apa lagi. Ya, telur. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu ini siapa yang paling semangat ya. Jadi silakan berurusan saja dengan Pak Kande. Hadirin yang kami muliakan, ini sepertinya pertandingan pidato ya antara guru dengan murid. Tapi yakin nih, pasti menang gurunya. Guru tidak mungkin kalah. Alhamdulillah hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Kanwil yang mewakili, Pak Kabid, Pak Kandep, Pak Kodim atau yang mewakili, Pak Kasih, para kepala dua, para penyuluh, kepala madrasah, para mitra usaha, dan hadirin yang kami muliakan. Saya diundang dalam kaitan dengan kegiatan kantor Kementerian Agama Mamuju untuk kedua kalinya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kandep Mamuju, beliau masih Pak Kandep Mamuju kan? Masih. Yang sebentar lagi akan dikasih sirih bahwa saya menulis buku yang lingkungan Kandepak Mamuju itu sudah membacanya, yang disebut tadi judulnya apa tadi judulnya? Melawan Takdir. Buku ini sudah sangat laris dan mudah-mudahan Januari Februari ini sudah mulai proses casting untuk di layar lebarkan, difilmkan. Jadi tidak lama lagi gurunya Pak Kandep ini akan menjadi artis. Jadi kalau mau foto-foto dengan saya sebentar, foto-foto memang bikin sebelumkan jadi artis. Orang membaca, penasaran, menunggu lagi buku berikutnya. Salah satu judul yang disebutkan tadi Pak Kandep. Tapi ada judul yang lebih dahsyat dari Melawan Takdir, dan itu yang saya bayangkan dan susah sekali saya selesaikan. Dan itu pasti bapak-bapak yang hadir di sini sangat menunggu untuk membacanya. Judulnya Melawan Istri. Saya lihat yang ketawa bapak-bapak itu pasti bilang kutunggu memang itu. Yang ketawa besar ini termasuk Pak Kandep, saya lihat pasti menunggu judul buku itu keluar supaya mencari tahu kiat-kiat melawan dan menaklukkan istri. Saya kira sama di persoalan tak Pak. Susah mungkin selesai itu buku. Hadirin pada kesempatan ini, sebelum saya lanjutkan, ini kan musim Maulid dan ini momentum sekali karena akan bersamaan dengan berakhirnya jabatan Pak Kandep di Mamuju ini, dan beliau akan mendapatkan amanah di kabupaten lain. Saya kalau di Makassar sebelum melanjutkan ceramah, saya perjelas dulu ke panitianya. Karena ini saya lihat banyak sekali dekorasi telur. Ada sampai masjid di situ. Banyak di bawah. Yang mana nanti dikasih ke ini kembali ke Makassar. Beratnya itu dikasih naik pesawat nih kalau batang pisang itu sekalian.
Mungkin sebaiknya diuangkan saja semua. Oke, bercanda jaga itu karena banyak tonji juga acara maulidku di Makassar. Jadi Pak Kandep sekali hitung-hitungan uang itu saja sekalian campur di amplop tak nanti. Maaf saya bercanda. Hadirin yang kami muliakan, saya mengawali menyampaikan hikmah maulid peringatan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, apalagi dikaitkan dengan revolusi mental, pembentukan karakter, dan memiliki karakter aparat yang berkarakter bersih dan bisa melakukan pelayanan publik yang baik, dengan menyampaikan 4 poin. Ini poin awal ini. Sampai jam berapakah saya ceramah ini? Sampai jam berapa? Tidak apa-apa lama, tapi aturan ceramah saya itu tiap 10 menit lompat amplopnya. Di 10 menit pertama, 10 menit kedua, jadi hitung ini saja. Iya. Saya ingin kita melakukan penguatan 4 hal yang menjadi penguat kejiwaan untuk memiliki mentalitas kuat. Apa itu? Yang pertama, bangun harapan. Yang kedua, bangun kepercayaan. Yang ketiga, bangun keyakinan. Dan yang keempat, miliki keberanian. Saya lihat tadi ceramahnya Pak Kandep, saya bisa menyimpulkan bahwa beliau sangat berani. Luar biasa keberanian itu. Khususnya dalam menyampaikan statement terakhir tadi. Ya, sepertinya mau nasalib gurunya tadi itu. Tidak usah saya jelaskan apa yang saya maksud dengan harapan, kepercayaan, keyakinan, dan keberanian hidup. Tapi izinkan saya memberi ilustrasi seperti ini. Harapan. Hadirin, kita semua tahu nanti malam kita tidur. Saat kita tidur, kita tidak pernah yakin kalau besoknya kita masih hidup. Tapi kenapa kita sudah merencanakan berbagai program dan kegiatan hari esok, padahal kita tidak yakin kalau kita masih hidup? Jawabnya, karena kita punya harapan. Itu yang harus hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, pernahkah ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin melakukan atau melihat seorang bapak melempar anak bayinya ke udara? Apa yang terjadi dengan anak bayi itu? Anak bayi itu ketawa cengengesan. Kenapa dia ketawa? Karena dia percaya kalau bapaknya pasti menangkapnya. Tidak pernah kamu lihat bapak melempar anaknya langsung lepas biar mau jatuh. Itu yang disebut dengan kepercayaan. Bayi dengan instingnya percaya kalau bapaknya di mana dia dibuat, dia darah daging dari seorang ayahnya, tidak akan pernah dia melepaskan. Akhirnya dia ketawa cengengesan. Begitulah kepercayaan bekerja dalam kehidupan kita. Ketiga, apalagi? Keyakinan. Sekelompok masyarakat dari sebuah kampung berbondong-bondong pergi ke masjid karena sudah hampir setahun tidak turun hujan. Di masjid mereka melakukan sholat minta hujan. Apa namanya? Istisqa. Sholat minta hujan. Ada satu orang dari sekelompok orang itu membawa payung, padahal tidak ada ciri-ciri dan tanda-tanda hujan akan turun. Kenapa dia membawa payung? Karena anak muda ini
yakin sekali dalam dirinya bahwa setelah sholat minta hujan, hujan akan turun. Begitulah keyakinan bekerja dalam kehidupan kita. Kita selalu pelihara keyakinan, termasuk dalam beragama. Ketika keyakinan itu hilang, maka keberagamaan kita juga hilang dengan sendirinya. Yang keempat, apalagi yang keempat? Keberanian. Contoh keberanian. Seorang laki-laki sudah memiliki istri. Dia melamar perempuan lain. Itu namanya keberanian. Tunggu dulu, siapa yang kita tangani ini? Ya. Ada yang berani dalam pengertian ini tadi. Ya. Kalau punya Pak Kandep tidak berani milih. Belum selesai. Suami yang berani tadi melakukan resepsi pernikahan di sebuah tempat. Tiba-tiba istri pertamanya datang di acara tersebut. Itu namanya ketahuan. Istri ada seperti kon. Belum selesai, tunggu dulu, belum. Saat istrinya datang di acara resepsi pada istri keduanya, sang istri naik ke pelaminan, berjabat tangan tanpa ada apa-apa. Keikhlasan. Dia peluk-peluk madunya dan dia salami suaminya selamat. Luar biasa dan semua orang heran. Itu namanya keajaiban. Ini Pak Kandung mencatat tidak? Mana Ibu Kandung? Hati-hati, buang itu catatan juga. Keajaiban. Dan setelah acara resepsi, besoknya pagi-pagi, suami kembali ke rumah istri pertamanya. Dan biasa, normal semuanya. Dikasih sarapan pagi, diberi minuman kesukaannya saat pagi, yaitu kopi susu. Dan saat dia minum kopi susu itu, tiba-tiba sang suami roboh tak berdaya. Keracunan. Itu namanya keracunan. Jadi jangan mikir berani dalam artian seperti ini ya. Saya tidak memiliki keberanian dalam pemahaman dan pengertian yang saya sampaikan ini. Hadirin saya kembali, bangun harapan, bangun kepercayaan hidup, bina keyakinan, dan bangun keberanian untuk berbuat demi perubahan masyarakat kita. Apalagi untuk memiliki mentalitas yang disebut dengan perilaku hidup bersih, good and clean governance. Hadirin yang saya muliakan, ini baru pengantar ini, nah. Sudah isinya. Pemanaan kita dengan Maulid memperingati sejarah kelahiran Rasulullah itu sebenarnya dimaksudkan untuk mendekatkan jarak sejarah, jarak ruang dan waktu antara kehidupan Rasulullah dulu dengan kehidupan kita sekarang ini yang sangat semakin jauh sekali. Dan itu tentunya dengan jauhnya jarak waktu, jarak ruang, jarak kehidupan, jarak sejarah ini membuat
pengidolaan kita pada Rasulullah SAW bisa terkikis setiap saat. Itulah sebabnya dengan tradisi maulid kita masyarakat Indonesia yang khas Indonesia itu sangat berarti untuk menguatkan apa yang kita sebut dengan syiar Islam. Dan itulah sebabnya dengan dilakukannya tiap tahun dengan berbagai macam tradisi-tradisi seperti ini, intinya adalah menguatkan pengidolaan kita terhadap keagungan budi Rasulullah SAW. Seperti yang disampaikan tadi oleh waria kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin yang saya muliakan, apa sebenarnya hal yang paling penting yang patut dicontohi dalam kehidupan Rasulullah? Sederhana. Dan bila mana ini dilakukan, kita sudah bisa dikatakan sebagai sosok yang memiliki sifat-sifat kenabian. Karena mustahil kita menjadi nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Tapi yang mungkin adalah mencoba memiliki sifat-sifat kenabian. Apa sifat kenabian yang penting supaya kita bisa meneguhkan diri sebagai sosok yang mencontohi perilaku dan kehidupan Rasulullah? Kita bangun yang disebut dengan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dalam bahasa modern sering disebut dengan karakter. Kita ingin mendidik anak-anak kita memiliki karakter yang kuat, yang bisa menjadi ASN, aparat sipil negara, yang bersih dan bisa melayani dengan baik, tidak suka mengambil pungli, adalah yang berkarakter. Itulah akhlak. Dan itulah tujuannya Rasulullah dihadirkan di bumi ini, untuk membantu manusia, khususnya umatnya, memiliki karakter kuat. Pertanyaannya kemudian hadirin, apa itu karakter? Banyak makna dari karakter sebanyak orang yang ditanya. Tapi izinkan pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa pemaknaan karakter yang relevan dengan tema kita dan upaya memperbaiki suasana kementerian dan tempat kerja kita. Ada yang mengatakan hadirin bahwa karakter itu adalah satunya kata dan perbuatan. Kalau dalam bahasa kearifan lokalnya ada nagau. Orang Bugis mengatakan taro ada, taro gau. Itulah karakter. Nah, bila dikaitkan dengan kenyataan kita sekarang ini, maka sungguh banyak di lingkungan kita yang memiliki krisis karakter. Dan itu ancamannya sangat kuat, sangat jelas. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa-apa yang kau tidak bisa lakukan? Sesungguhnya Allah sangat murka pada siapa yang mengatakan apa-apa dia tidak bisa melakukan. Syukurlah di lingkungan Kementerian Agama Mamuduin bisa merintis upaya-upaya untuk memperkuat integritas dan itu karakter. Dan ini krisis hadirin. Saya contohkan dan saya tulis di buku Melawan Takdir. Waktu saya dulu di Australia 4 temanku. Dan itulah yang selalu saya ajak berbicara tentang masalah karakter bangsa. Ada Kush dari India, saya Hamdan Indonesia, ada Tomomi dari Jepang, dan ada satu Rommel dari Filipina. Ini teman dekatku waktu di Australia, bukan orang Barat tapi dari Asia. Saya pernah berdiskusi tentang karakter. Saya tanya Kush dari India, apa karakter bangsamu kau orang India? Dia jawab, kalau bekerja selalu bicara.
Saya bilang atas film ini dia panjang sekali. Nanti bagus kerjanya kalau cerita. Lalu saya tanya Tomomi dari Jepang, apa karakter bangsamu kau Tomomi? Jepang. Dia jawab, sedikit bicara, banyak kerja. Saya jempol, pantas negerimu dahsyat ekonominya. Tidak banyak bicaranya, kerjanya yang banyak. Lalu saya tanya Romel Filipina, apa karakter bangsamu kau Romel? Filipina. Lalu dia jawab, sebaliknya dari bangsanya Tomomi, Filipina. Banyak bicaranya, sedikit kerjanya. Lalu saya timpali, pantas negaramu tidak maju-maju sampai sekarang. Karena saya juga dari Filipina. Lalu setelah itu, saya pura-pura menghindar supaya jangan ditanya. Ketiganya bertanya pada saya, kamu Hamdan bangsa Indonesia, apa karakter bangsamu? Dengan terpaksa saya jawab, lain dibicarakan, lain pula dikerjakan. Lain dibicarakan. Inilah yang memprihatinkan masyarakat kita sekarang ini. Dari berbagai elemen-elemen kehidupan, upaya Rasulullah untuk membangun akhlakul karimah dengan misi utama kerasulannya itu mendapatkan tantangan yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita sekarang ini dengan berbagai perilaku-perilaku penyimpangan karakter elemen-elemen masyarakat kita. Itulah sebabnya di bukuku Melawan Takdir hadirin, saya beri ilustrasi. Ada ahli robot menciptakan robot pendeteksi kebohongan. Setiap ada orang yang berbicara di depan robotnya dan orang itu berbohong, langsung robotnya bergerak tangannya menampar orang yang berbohong itu. Dia bisa mendeteksi getaran kebohongan dari orang yang berbohong dan berbicara kepadanya. Suatu waktu ahli robot ini tiba-tiba anaknya pulang tengah malam dan dia sudah terganggu dengan perilaku penyimpangan anaknya. Jam 2 dini hari baru dia dengar masuk motornya di garasi. Dia tungguin, dia sendiri yang buka pintu. Pas masuk anaknya bilang, kau sudah tidak beres ini, berdiri kau depan robotku. Kutanya kau dan kau berbohong, robotku tampar kau. Saya tahu kalau kau berbohong. Saya tanya kau baik-baik. Jadi berdiri anaknya dan dia juga dekat robot. Dari mana kau? Langsung dibilang, dari keluar. Robotnya diam. Kau kerja apa? Dibilang, pergi ke menonton. Dia robot, menonton apa? Bilang nonton bareng dengan teman-temanku. Dia robotnya karena benar. Kau nonton apa? Langsung dibilang, nonton Rudy Habibie. Langsung robotnya menampak. Bapaknya sudah mulai marah. Kau bohong. Jujur, kau nonton apa? Menangis anaknya yang SMA ini. Dia bilang, nonton film porno kak. Robotnya diam. Karena benar. Ayahnya sudah mulai uring-uringan dan tambah emosi. Berdiri juga dekat robot. Dibilang, kau mau jadi anak apa? Saya bina karaktermu dengan baik. Kerjamu nonton film porno. Lihat bapakmu ini dalam hidupnya tidak pernah nonton film porno. Langsung robot tampar bapaknya. Sama rupanya. Begitulah miniatur dari krisis karakter dalam definisi yang saya maksudkan ini adalah satunya kata dan perbuatan yang terdistorsi menjadi tidak satunya kata dan perbuatan. Sesungguhnya hadirin, kalau kita ingin menjadi aparat, kita ingin menjadi pemimpin yang memiliki karakter kuat, ini yang kita pelihara. Mampu mensimetriskan antara kata-kata kita dan perilaku sosial kita dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya muliakan, yang ingin saya jelaskan berikutnya adalah apa ciri orang yang memiliki karakter kuat. Dan ini yang penting supaya kita bisa mengidentifikasi dan mengupayakan untuk berproses memiliki karakter unggul. Yang pertama, nilai menjadi pedoman dalam berperilaku. Tidak ikut-ikutan, tidak latah, tidak asal berbuat. Ada nilai.
Coba lihat anak-anak kita sekarang. Ibu-ibu coba perhatikan anak-anak. Apakah mereka berbuat tidak laka, tidak ikut-ikutan? Kapan dia ikut-ikutan dan dia tidak paham apa yang dilakukan, sesungguhnya anak itu mengalami krisis karakter. Dia lihat pembalap di televisi, dia lihat Valentino Rossi, Marquez, siapa lagi yang juara, kencang larinya motornya, dia ambil juga motornya pergi balapan di tengah jalan. Karena dia mau seperti Rossi. Padahal di mana mereka balapan? Pembalap ini di tempat balapan. Dan dia melakukannya untuk sebuah identitas. Tapi anak-anak kita melakukannya di tengah jalan dan mengganggu ketentraman masyarakat. Itulah yang disebut dengan krisis karakter. Karena tidak memiliki nilai dalam berbuat. Yang kedua, ciri orang yang memiliki karakter kuat, tidak mudah mengeluh dan tidak gampang marah. Sedangkan mau cek orang yang memiliki karakter kuat, lihat kehidupan sehari-harinya. Kalau yang terlalu banyak keluhannya, lemah karakternya itu. Bandingkan coba bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang paling sering mengeluh? Mengaku nih. Ya. Kalau saya bandingkan di keluargaku, istriku lebih banyak mengeluhnya dari saya. Akhirnya karena istri saya suka mengeluh, saya menawarkan memorandum of understanding, kontrak. Bilang kita punya kontrak karena bagaimana, sudah guru besar maka, sudah wakil rektor maka, terus saya aktif di masyarakat, penyebar luasan gagasan di mana-mana. Iya, produktif sebagai guru besar, masih kayak mengeluh. Lebih baik kita bikin kontrak. Dibilang apa kontraknya? Lalu saya bilang, saya cari uang, kau yang habiskan. Dia bilang, habis. Tapi pas pertengahan bulan, cepat habis. Dia bilang, kenapa cepat habis begini? Dia bilang, namanya kontrak. Saya bilang, bisa kan direvisi MOU ini? Dia bilang, jangan, sudah bagus begini. Apalagi dalam Al-Quran itu sudah dicirikan manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu kecenderungannya suka berkeluh kesah. Apalagi yang namanya marah. Marah. Inilah yang paling ditekankan Rasulullah dalam membangun kebersamaan. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, la tabda walakal jannah. Jangan marah dan bagimu surga. Karena orang yang suka marah itu menebarkan neraka. Dalam bahasa daerahnya renaka. Itu dari kata neraka. Apa bahasa memujunya itu neraka? Neraka mato. Ya, kalau di Bone di kampungku, kalau orang marah bilang si mata merenaka. Karena neraka itu. Atasan yang suka marah tidak ada ketenangan. Syukurlah kan depan kita itu, kepala kantor kita selalu menebarkan senyum. Senyum. Apa susahnya kita senyum? Senyum itu ringan, tidak mengeluarkan suara, tapi maknanya dalam. Senyum itu murah sekali, tidak ada harganya, tapi tidak bisa dibeli dengan rupiah. Senyum itu mudah, tapi memiliki tenaga untuk memotivasi aparat anak buah. Senyum itu sangat mudah dan pahalanya setimpal dengan bersedekah. Asal jangan nanti setelah ceramah kita senyum-senyum di kesaya, nah? Jangan hanya senyum, karena dianggap sudah bersedekah. Senyum itu membahagiakan dalam keluarga, memotivasi di tempat kerja, dan mempererat hubungan dengan teman-teman terdekat kita. Tidak ada orang sekaya apapun sehingga tidak membutuhkan senyum. Dan tidak ada orang semiskin apapun sehingga tidak bisa senyum. Jadi, mari kita senyum rame-rame. Coba kita senyum rame-rame. Cuma pesanku ke bapak-bapak, jangan terlalu mudah senyum pada istrinya tetangga. Nanti salah paham orang.
La tuqdab walakal jannah. Atasan yang suka marah, tidak ada surga di dalam lingkungan kerja. Suami yang suka marah, tidak ada ketenangan dalam kehidupan. Istri yang suka marah, tidak ada ketenangan. Apalagi kalau anak buah yang suka marah. Sudah anak buah, pemarah lagi. Itulah sebabnya hadirin, Rasulullah yang kita peringati maulidnya mencontohkan perilaku keagungan dari kemampuan apa yang disebut dengan mengontrol marah. Bahasa Inggrisnya self-control, anger management, mengelola kemarahan. Coba dilempar ki, ditaruhkan ki kotoran di tempatnya pergi sholat supaya dia menderita menginjak najis. Setiap subuh ditaruhkan, tiba-tiba suatu waktu subuh hilang itu kotoran, dia pergi cari tahu, oh ternyata satu keagungan budi. Inilah sebenarnya sifat-sifat seperti ini yang perlu kita coba rajut. Kita tidak mungkin sama dengan Rasulullah, tapi kita berusaha untuk mendekati sifat-sifat dari kenabian yang itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencontohi orang-orang atau orang tua kita yang mampu mengontrol kemarahan. Asal jangan seperti ini hadirin. Ada kasus begitu. Suaminya selalu memarahi istrinya. Sedikit-sedikit marah. Kalau makan ki kurang garam, dia bilang, "Mak, tidak bagusnya ini makanan. Tidak bisa gak makan begini." Istrinya senyum-senyum saja. Oh iya, nanti saya. Pas ditambahin, asin sekali, tidak mau gak makan begini. Tapi istrinya selalu senyum. Sampai setahun, suaminya baru sadar. Dia bilang, "Mak, mau katanya." Dia bilang, "Apa? Kenapa setiap saya marah, kita senyum-senyum saja terus? Apa resepnya?" Langsung istrinya bilang, "Mau kita?" Dia bilang, "Iya, mau sekali kan." Istrinya bilang, "Saya memiliki yang disebut dengan mengelola marah." Jagoannya istri itu begitu. Dia bilang, "Mau kita dengar?" Dia bilang, "Iya. Begini, setiap kita marahi Kak, saya pergi sikat toilet dengan WC." Dia bilang, "Apa maksudnya? Apa hubungannya mengelola marah dengan pergi sikat WC dan toilet?" Langsung dibilang, "Yang saya pakai sikat itu sikat gigi." Saya marahi lagi. Jadi kalau mandi pagi Miki, kita ambil di sikat gigi kita langsung begini. Rasakan saya. Tolong ibu-ibu jangan kita begitu kesana. Itu bukan namanya mengelola kemarahan, tapi mengelola balas dendam. Yang kita perlu ikuti seperti ini. Masih ada ini. Saya perhatikan karena kebetulan saya berkecimpung dalam studi sosiologi, termasuk sosiologi agama dan sosiologi pendidikan. Ada suami istri selalu bertengkar, namanya dinamika keluarga. Saat bertengkar itu dan dibentak oleh suaminya, sang istri ini langsung minggat. Kemana dia perginya? Pergi ke rumah orang tuanya. Itu kebiasaannya. Dan yang paling terakhir pertengkarannya sangat hebat, dibentak sangat keras dan kejam sekali suaminya. Pulang. Tapi ini kelebihan suaminya. Setiap terjadi begitu pertengkaran dan minggat istrinya, dia selalu menelpon. Dia bilang, "Ma, saya baru sadar, pulang Miki, minta maaf Kak." Selalu begitu. Nah kali ini dia begitu lagi, "Ma, pulang Miki kasihan, minta maaf Kak." Langsung istrinya angkat, "Enak saja minta maaf. Semudah itu Kak, dirimu mau dimaafkan." Dibilang, agama mengajarkan, kalau kau sadar kau salah, kau minta maaf dan saya lakukan terus. Pulang Miki kasihan, maafkan Kak. Langsung istrinya bilang, "Oke, saya maafkan Ki. Begini saja, pergi Ki ke dapur sekarang." Dibilang, "Untuk apa?" Dibilang, "Pergi Miki, kamu kok dimaafkan." Dibilang, "Ada nggak di dapur? Ambil gelas." Dibilang, "Sudah nih." Banting gelas itu ke lantai. Dibilang, "Sudah nih." Langsung istrinya bilang, "Perhatikan pecahan dan serpihan gelas itu. Seperti itulah hatiku sekarang." Kamu bisa menyatukan kembali menjadi gelas utuh?
Seperti itulah hatiku, kau mau satukan. Seperti itu kau mengajak saya kembali. Langsung suaminya bilang, "Ma, tunggu dulu tenang dulu." Bilang, "Apa tenang? Yang kubanting tadi cuma gelas plastik, Ji." Langsung dia bilang istrinya, "Jemput maka paling sekarang." Ternyata hadirin, cara mengelola kemarahan kita bisa belajar pada cara-cara orang di sekitar kita. Bagaimana meredam emosi. Itulah sebabnya dalam agama Rasulullah mengajarkan, kalau kau marah dalam keadaan berdiri, kita apa? Duduk. Sudah duduk masih emosi, coba kasih lentur-lentur badan, kasih lurus. Kalau masih emosi, saya sering perhatikan, kasih baring, kasih lurus. Lurus. Kalau lurus minta baring, masih emosi, atur pernapasan sambil beristighfar. Tapi kalau masih begitu, masih marah, sekali berhenti lalu mau bernapas. Ada caranya habis kiat-kiat ini masih marah. Yang paling terakhir, kiat orang yang memiliki karakter kuat diri. Dia selalu mempertahankan, memiliki daya tahan terhadap apa yang diyakini sebagai kebenaran. Waktunya dulu masih biasa-biasa, dia low profile, tawadu. Tapi setelah menjadi kepala kantor atau pejabat atau kabit atau profesor, dia masih low profile. Itu namanya karakter. Waktunya dia belum apa-apa, masih menjadi biasa-biasa, dia ramah sama orang. Tapi setelah menjadi orang yang memiliki status, dia sudah mulai sombong. Itu tidak memiliki karakter. Saat butuh orang karena musim kampanye, dia bilang, ini tuh boy, senyum, bantu kak. Tapi setelah terpilih, dia sudah lupa untuk melakukan itu. Itu namanya ciri sosok yang tidak memiliki karakter. Waktunya miskin, dia tidak sombong. Tapi ada Tom sekarang sudah miskin, sombong pula. Bila apa Tom nih paling miskin, Tom dia tidak sombong. Tapi setelah dia jadi kaya raya, dia sudah berubah. Berubah cara berperilakunya, berubah cara menyapanya. Orang itu tidak memiliki karakter yang kuat. Hadirin, sebelum saya menutup ceramah Maulid ini, satu yang dipesankan dan yang dilakoni Rasulullah untuk selalu mengupdate karakter kuat itu. Apa itu? Sederhana. Bangun silaturahim. Tujuan daripada kita melakukan ini Maulid intinya adalah memperkuat silaturahim. Kebersamaan. Kebersamaan. Karena silaturahimlah yang akan memperpanjang umur. Silaturahimlah yang akan mempermudah rezeki. Dan silaturahimlah yang akan memperkuat kebersamaan kita dengan saling mengingatkan. Tapi hadirin, kenapa saya kuatkan dan perlunya menegaskan perlunya silaturahim sekarang? Karena cara bersilaturahim kita sekarang sudah tergerogoti dengan perubahan sosial kehidupan. Revolusi media sosial, termasuk adanya HP. HP. Dulu hadirin, kalau ada Idul Fitri, sudah Lebaran, semua orang-orang kota pulang kampung. Tapi dengan adanya HP, sudah tidak pulang nih orang. Mereka peluk-pelukan dulu di kampung, cipika-cipiki, dan saling bersalaman langsung. Dengan adanya HP, sudah kurang nih orang yang pulang. Karena dengan alasan kesibukan, akhirnya minta maafnya melalui apa? Melalui SMS. Dan yang lebih penting bukan permintaan maafnya, tapi kata-katanya. Bila kaki tak mampu melangkah, tangan tak mampu berjabat, mulut tak mampu berucap, langsung kulanjutkan. Pergi lalu mau ke rumah sakit UGD. Ciri-ciri stroke itu. Macam. Tidak penting berminta maaf.
Dulu hadirin, kita orang Bugis Makassar Mandar memiliki tradisi sumput, merantau. Kalau rindu ki sama istri tak pulang ki. Sekarang dengan hadirnya revolusi Android, media sosial, HP, sudah tidak pulang di orang. Kalau rindu dikirimkan di foto atau video. Kalau mau peluk atau cium istrinya, di situ langsung enggak. Manca istri ki. Dulu hadirin, orang-orang di kampung, di kompleks-kompleks di daerah, saya produk asli 100% kampung seperti Pak Kandu. Kalau mau bertemu orang, mereka berjanji dengan hati. Tidak ada janjian kata-kata, hatinya. Jam begini sudah ada itu di rumah-rumah ronda, di teras-teras masjid, di lego-lego rumah, di teras rumah. Dan kalau ingin ketawa terhadap sebuah masalah, mereka ketawa sama-sama. Ketawa sambil menyelesaikan masalah. Tapi itu cerita dulu. Dengan hadirnya ini, orang tidak berkumpul lagi di dunia nyata. Mereka berkumpul di dunia maya. Namanya grup WA, grup BBM, grup lain. Dan kalau orang mau ketawa tidak perlu sama-sama ketawa. Cukup ketawa dalam kamar sendirian seperti orang gila. Dan supaya ketahuan ketawa, diketiklah apa? Kwek, 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 kwek. Yang ketawa itu kebiasaannya ketawa kwek, kwek, kwek. Dulu banyak orang dulu di sini. Kalau mau kimak foto dulu kan ada namanya Kodak. Berapa filmnya, rollnya? 36. Ada di bawahnya 24. Ada lagi. Orang dulu semua kalian. Ini tahu ya. Ini masih anak zaman sekarang. Ada dikasihannya. Dan kalau mau foto Miki kasihan, biar kita tidak nakena asal nakena ki cahayanya. Please, biar nakena kak. Bilapanya kamu nak bilang kilat aja. Dan kalau sudah jadi Miki kita cuci kelisinya, diperlihatkan Miki kelisinya. Belum dicuci aslinya dan sudah senang sekali Miki bilang ini saat ini pakai ini pakai. Apa mau tahu kan yang nama si kelisi? Senang sih. Dan setelah itu dicuci. Setelah dicuci, senang sekali. Kita menerima apa adanya, kita tanpa rekayasa. Bilang ini saya senangku dan disimpan terus kelisinya. Dengan hadirnya HP, smartphone seperti ini, itu cerita masa lalu. Sekarang orang menggunakan HP untuk berfoto, pakai selfie. Kalau jelek ganti, jelek ganti lah. Masih jelek, masih jelek. Bagaimana mau cantik nah jelek? Tergerus. Cara kita mempersepsi tatanan lokal kita sudah hancur lebur. Dan itulah yang direkayasa. Disebarlah ke dunia maya, ke berbagai medsos. Dan tidak ada lagi orang jelek sekarang. Kenapa? Karena sudah direkayasa dengan program Beauty Plus. Apalagi tadi? Photoshop 360. Yang tahu betul itu kebiasaan memang. Masuk makan. Pantas gagah sekali kalau di desa. Hati-hati ki bukan terlalu gagah di dunia maya. Inilah saya sadarkan ki untuk melihat realitas kehidupan kita sekarang yang kesemuanya menjadi tantangan terbesar untuk membangun karakter. Dan saya sebagai akademisi, saya sebagai pendidik membuktikan langsung bagaimana efek kebablasan daripada media sosial, termasuk alat canggih komunikasi seperti ini. Ini yang akan saya sampaikan ke yang terakhir. Di dalam sebuah pelatihan tentang Islam dan peran perempuan di Makassar, Hotel di Malio. Saya juga tinggal di Karopakan di Malio. Hotel di Malio Makassar. Saya melatih 30 ibu-ibu tentang Islam dan peran perempuan.
Di 30 ibu-ibu itu saya tanya. Saya bilang, ibu-ibu, saya tanya, apakah ibu-ibu semua cinta suaminya? Langsung serempak menjawab, nah suami itu kita cinta sama suami, pastilah. Mana kita mau bertahan kalau kita tidak cinta? Lalu saya bilang, saya tanya Kipale, kapan terakhir ibu-ibu mengatakan pada suaminya yang katanya dicintai, aku cinta padamu? Kapan terakhir? Langsung ribut, bilang tidak begitu namanya cinta, Pandan. Cinta tidak perlu dikatakan, tapi cinta adalah dilakoni dan dikerjakan. Saya bilang, saya cuma bertanya, kapan terakhir? Tidak ada yang bisa menjawab jelas. Lalu saya katakan, nah kalau memang ki orang barat, saya hampir 7 tahun tinggal di barat. Itu orang barat, baru bangun istrinya, bangun suaminya, langsung istrinya bilang, I love you. Suaminya menjawab, I love you too. Kalau dia lupa, suaminya bertanya, did I say I love you? Sudah nikah saya bilang kalau saya cinta padamu. Lalu istrinya bilang, not yet, belum. Lalu suaminya bilang, I love you too. Bandingkan gitu. Coba ibu-ibu, bapak-bapak bilang, aku cinta padamu. Pasti suaminya, di toko kau. Gak mau ngomong sama toko. Nah, kalau romantis memang. Lalu inilah, saya bilang ibu-ibu, ini yang terakhir, ambil semua HP tak, ada di HP tak? Dibilang ada, bagus. Kasih keluar semua HP tak, ini 30 ribu. Dan saya kasih tugas, tolong ibu-ibu ikuti, karena ini perintah dari instruktur. Sekarang ambil HP tak, ada semua bilang ada nih. SMS suami tak sekarang, dimanapun mereka berada, dan tulis di SMS-nya, aku cinta padamu. Dan saya beri waktu 10 menit, saya tunggu jawaban dari suami tak. Setelah 10 menit, ada semua jawabannya, lalu saya bilang, ada jawabannya. Dari 30 yang SMS, 20 yang mendapatkan jawaban. Dan dari 20 itu saya minta, tulis di atas secari kertas, dan kumpul ke saya, tidak usah tulis namanya, siapa tahu malu. Lalu nak tulis. Dari 20 jawaban itu hadirin, saya ingin memperdengarkan 5 jawaban penting yang saya simpan di HP. Kita mau dengar? Saya bukakan kita. Lima jawaban penting. Aku cinta padamu. Ada jawaban seperti ini. Nomor 1. Aku cinta padamu. Jawabannya dari suaminya, Ma, sehat-sehat ini. Sakit-sakit. Kenapa tiba-tiba ada aku cinta padamu? Satu ya, baru satu ini. Ini faktual. Yang kedua, mimpi kapan? Nggak kira dirinya mimpi kapan? Habis itu. Yang ketiga, aku cinta padamu. Saya mendapatkan jawaban yang dia tulis dari kertas dari seorang suami. Terus terang pikir saja apa mau tak? Pasti ada apa-apa nih. Mau minta apa lagi ini ibu ini? Nomor 4, aku cinta padamu. Ada salah satu menjawab dari suami begini, jangan-jangan SMS ini bukan untuk saya ya. Saya kira salah kenapa tiba-tiba ada aku cinta padamu. Betul-betul ini efek dahsyat ini. Yang kelima, tidak pernah kubayangkan akan ada jawaban dari seorang suami dengan jawaban seperti ini. Apa dia jawab? Maaf, nomor siapakah ini? Nomor 9. Tidak tahu nomor istrinya. Artinya apa hadirin? Alat komunikasi tercanggih yang kita pegang masing-masing masyarakat,
jangan-jangan kita pakai untuk menghubungi, melakukan silaturahim dengan orang-orang yang tidak dibutuhkan dalam hidup. Bukti, ada kasus seorang suami tidak tahu nomor HP istri. Dari kasus-kasus ini membuktikan bahwa kita tidak menggunakan alat komunikasi canggih ini untuk memperkuat kekerabatan dengan orang-orang terdekat saya, terdekat kita. Kata aku cinta padamu saja terlalu asing bagi suami-suami kita. Artinya ini terus terang mikir saja apa mau tak? Pasti ada yang mau, kenapa tiba-tiba ada muncul aku cinta padamu. Saya sudah menyebarkan hasil survei saya ini ke seantero negeri ini. Dan saya minta yang mendengarnya nanti pulang. Kalau tidak ada istri, tidak ada suami, Pak Kande kan ada istrinya, Pak Kadin, Pak Kodin, coba semis istri dan bandingkan jawabannya. Kita bisa bandingkan macam-macam jawaban, termasuk Bupati Bone. Pak Bupati saya dari kampus saya di SMS istrinya. Saya bilang, Pak Bupati coba SMS istrinya. Bilang, aku cinta padamu. Langsung istrinya menjawab. Bilang, weh, siapa yang pegang HP ini? Jadi cobalah kita melakukan perbandingan. Hadirin, semoga pertemuan kita ini, semoga upaya untuk menguatkan karakter, mencapai cita-cita mulia, kita menjadi bagian dari masyarakat yang berkontribusi terhadap lahirnya pelayanan publik yang kredibel, yang bersih. Kita menjadi sosok generasi unggul. Kita bisa menciptakan anak-anak kita yang memiliki karakter kuat dengan meneladani Rasulullah. Bisa menjadi upaya kita untuk bisa memulai menjadikan momentum terbaik dengan suasana maulid yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Terima kasih, mohon maaf yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi dulu. Ini sepertinya belum semangat menjawab salam saya. Yang paling semangat nanti saya kasih hadiah piala atau apa lagi. Ya, telur. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu ini siapa yang paling semangat ya. Jadi silakan berurusan saja dengan Pak Kande. Hadirin yang kami muliakan, ini sepertinya pertandingan pidato ya antara guru dengan murid. Tapi yakin nih pasti